Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Bayangin deh sebuah dunia di mana kalian nggak perlu lagi repot-repot mampir ke pom bensin karena mobil kalian bisa melaju melintasi pulau cuma dengan satu kali colok. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah headline yang luar biasa. Sebuah terobosan masif dari Korea Selatan yang benar-benar bisa ngubah cara kita berkendara untuk selamanya. Dan asal kalian tahu, ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah kenyataan yang baru aja ditemukan oleh para ilmuwan. Dampaknya buat masa depan industri otomotif benar-benar raksasa. 1.000 kilometer. Gila kan? Angka fantastis ini bukan cuma sekedar target di atas kertas loh. Peneliti dari Pohang University of Science and Technology di Korea Selatan baru aja berhasil ngembangin sebuah baterai kendaraan listrik atau EV yang diklaim bisa bikin mobil melaju sejauh 1.000 kilometer cuma dalam satu kali pengisian daya penuh. Coba bayangin, itu setara dengan kalian nyetir dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Jawa tanpa harus berhenti sekalipun buat nyari colokan. Ini jelas sebuah lompatan yang luar biasa. Oke, kita masuk ke bagian pertama, laporan utama terobosan baterai EV. Lanjut ke bagian 2, keuntungan nyata pengemudi jarak jauh. Jadi poin krusialnya adalah, apa sih bedanya teknologi baru ini sama baterai lithium-ion standar yang ada di HP atau mobil listrik kita sekarang? Jawabannya ada di materialnya. Baterai berbahan silikon ini punya densitas energi 40% lebih besar. Simpelnya gini, densitas energi itu ibarat seberapa banyak barang yang bisa kalian jejalkan ke dalam satu koper yang sama. Dengan ukuran fisik baterai yang sama persis kayak sekarang, mobil kalian tiba-tiba punya tenaga hampir setengah kali lipat lebih banyak. Selama ini kan ketakutan terbesar orang beli mobil listrik itu range anxiety alias panik takut baterai habis di tengah jalan kan? Nah, densitas ekstra inilah pembunuh range anxiety yang paling ampuh. Dan dampaknya buat gaya hidup kita sehari-hari bisa disimpulkan dengan satu kalimat mantap, gak perlu antri BBM lagi. Buat kalian yang tiap hari mobilitasnya tinggi, jarak tempuh 1.000 km ini ngasih kebebasan mutlak. Kalian bisa bolak-balik kerja komuter tiap hari selama berminggu-minggu tanpa pusing mikirin ngecas. Kalian cukup ngecas di rumah, mungkin cuma sebulan sekali atau 2 kali, terus beraktivitas normal tanpa perlu lagi buang waktu antri di pom bensin pas jam sibuk. Benar-benar game changer. Sekarang kita masuk ke bagian 3, tantangan silikon dan solusinya. Kalian mungkin mikir, kalau silikon sekeren itu, kenapa ilmuwan di seluruh dunia nggak pakai dari dulu aja? Nah, disinilah letak rintangan ilmiah utamanya. Ini dia tokoh antagonis di cerita kita hari ini. Pas kalian ngisi daya baterai berbahan silikon, materialnya itu memuai dan ngebengkak sampai 3 kali lipat dari ukuran normalnya. Bayangin aja ada balon di dalam kotak kecil yang terus ditiup sampai mau meledak. Pemuaian ekstrem ini jelas bakal pelan-pelan ngehancurin struktur baterai dari dalam, bikin baterainya cepat rusak dan pastinya nggak aman buat dipakai di mobil komersial. Tapi disinilah peneliti Korea Selatan ini ngasih solusi yang benar-benar out of the box. Biasanya ilmuwan tuh nyoba pakai partikel silikon berukuran nano yang super kecil, masalahnya bikinnya ribet setengah mati dan harganya mahal banget. Tim dari Pohang University ngambil jalan pintas yang cerdas. Alih-alih silikon nano, mereka malah pakai silikon berukuran mikro yang ukurannya 1.000 kali lebih besar. Keputusan nekat ini ternyata bikin proses produksinya jadi jauh lebih gampang, dan yang paling penting, biaya pembuatannya anjlok alias jadi murah banget. Terus, kenapa kata lebih murah ini krusial banget buat kita? Karena inovasi produksi skala mikro ini punya efek langsung buat nurunin harga jual mobil listrik di pasaran. Asal tahu aja, komponen paling mahal dari sebuah mobil listrik itu ya baterainya. Kalau bahan bakunya, si silikon mikro ini bisa diproduksi dengan gampang dan murah, otomatis harga mobil listrik di dealer bakal ikut turun drastis. Ini artinya, mobil listrik bakal berubah dari barang mewah buat kalangan tertentu aja, jadi kendaraan harian yang ramah di kantong buat konsumen kelas menengah. Bagian 4. Rahasia kestabilan gel polimer. Tapi tunggu dulu, mikir pakai logika aja. Kalau mereka pakai partikel mikro yang lebih besar, bukannya pas memuai bakal makin ngerusak baterai? Gimana caranya mereka nahan silikon yang ngebengkak itu biar nggak mecahin wadahnya? Nah, sambutlah inovasi jenius bernama gel polimer elektrolit. Peneliti nyuntikin gel ini ke dalam baterai, terus ngikat strukturnya secara kimia pakai radiasi elektron. Kedengarannya emang rumit, tapi analoginya gini aja. Bayangin gel ini kayak korset super lentur atau sponge lem super kuat. Pas partikel silikonnya memuai 3 kali lipat, si gel yang udah kena radiasi ini bakal melar ngikutin, sambil tetap ngikat semua partikel kuat-kuat pada tempatnya. Dan pas baterai udah dipakai dan silikonnya nyusut lagi, gel elastis ini bakal ikut nyusut tanpa kehilangan daya rekat. Hasilnya, baterai tetap utuh dan stabil meskipun udah dicas ribuan kali. Masuk ke bagian kelima, akhir era mobil bensin.
Kalau kita gabungin inovasi silikon mikro yang murah tadi sama gel polimer penstabil ini, terobosan ini memicu efek domino yang nggak main-main. Step pertama, teknologi baterainya sekarang udah bener-bener matang, bisa jalan jauh dan awet. Hal ini langsung memicu step kedua, biaya produksi kepotong tajam, bikin harga mobil listrik jadi super terjangkau buat masyarakat luas. Dan puncaknya di step ketiga, ini bakal jadi katalis transisi massal dari mobil bensin ke mobil listrik di seluruh dunia. Tanpa adanya halangan harga mahal dan ketakutan soal jarak tempuh, logikanya orang-orang udah nggak punya alasan lagi kan buat nunda beralih ke kendaraan listrik. Biar makin nempel, mari kita rangkum poin-poin keunggulan dari terobosan Korea Selatan ini. Pertama, jarak tempuh yang fantastis banget, nembus 1000 km. Kedua, densitas energinya 40% lebih tinggi dibanding baterai standar sekarang. Ketiga, proses produksi skala mikro yang bikin harganya jauh lebih murah. Dan keempat, super awet dan aman berkat teknologi gel polimer yang stabil. Ibaratnya ini tuh paket komplit yang udah dicari-cari sama produsen mobil di seluruh dunia selama 10 tahun terakhir. Semua fakta ini ngebawa kita ke satu pertanyaan pamungkas yang wajib banget kalian pikirin. Dengan teknologi canggih yang udah mecahin masalah batasan jarak, ngehilangin kebutuhan kita buat antri di pom bensin, plus nawarin harga mobil yang jauh lebih bersahabat, apakah ini benar-benar kiamat bagi mobil bensin? Apakah teknologi baterai silikon ini bakal jadi paku terakhir di peti matinya mesin pembakaran internal? Coba deh kalian renungin pertanyaan ini pas manasin mesin mobil kalian besok pagi. Makasih banyak udah ngikutin analisis mendalam kita hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.